Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPLC kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wawancara dan observasi kami. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya dahulu, yaitu ada Pramesti Putri dengan NRP 17114, lalu ada Tasya Syafira Indrawan dengan NRP 1871, lalu saya sendiri yaitu Putri Alia Nabila dengan NRP 1874, lalu ada Sultania Abdul Karim dengan NRP 18147, lalu yang terakhir ada Rizky Mahira Amalia dengan NRP 187003. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai identifikasi target user. Jadi, pada identifikasi target user ini, kami mewawancarai bagian event manager untuk Himebinus. Nah, di sini Himebinus sendiri merupakan himpunan mahasiswa manajemen ekonomi di Universitas Bina Nusantara. Nah, Himebinus sendiri bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa jurusan manajemen ekonomi. Himebinus sudah menerapkan sistem kinerja yang digunakan untuk perkantoran. Jadi, nama-nama pengurusnya itu sudah sesuai dengan nama-nama yang ada di perkantoran. Nah, untuk departemennya sendiri, Himebinus memiliki 6 departemen. Yang pertama yaitu ada academics, yang kedua ada human resource, yang ketiga ada relation, yang keempat ada event, yang kelima ada multimedia, dan yang terakhir ada research and quality control. Nah, pada setiap departemen yang ada di dalam Himes ini sendiri memiliki 2 manajer. Nah, 2 manajer ini dibagi untuk yang pertama ada di kampus Kemanggisan dan yang satunya lagi untuk kampus Alam Sutra. Dan dalam satu departemen terdapat beberapa divisi dengan setiap divisinya itu dikepalai oleh satu supervisor. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai visi dan misi dari Hima sendiri. Untuk visinya sendiri, yaitu berbunyi menjadi organisasi kemahasiswaan bagi seluruh mahasiswa BINUS, Business School, BINUS University yang dapat mengembangkan dan berguna secara baik untuk internal dan eksternal organisasi. Lalu untuk misinya yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, Hima memiliki misi-misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal BINUS University. Yang kedua yaitu menampung dan memfasilitasi aspirasi untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi seluruh mahasiswa School of Business Management BINUS University. Lalu, mengembangkan kreativitas dan solidaritas seluruh mahasiswa School of Business Management Business University melalui kegiatan HIME. Yang terakhir, ada merancang dan melaksanakan program kerja yang bermanfaat bagi BINUS University dan masyarakat luas. Lalu kita akan mulai membahas mengenai event. Yang pertama kita akan membahas mengenai event departemen di Alam Sutra. Jadi, mengapa Alam Sutra? Karena kami mewawancarai event manager dari bagian kampus Alam Sutra. Nah, untuk event departemen sendiri berperan untuk dapat menghasilkan event-event yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan acara lainnya. Lalu membawahi beberapa acara, khususnya acara yang sifatnya diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi BBS. Nah, lalu bisa juga membantu acara-acara lain agar terselenggara dan juga mengontrol di HIME. Nah, di dalam departemen event sendiri untuk yang Alam Sutra dan untuk yang Kemanggisan, dua-duanya memiliki 2 job atau 2 divisi bagian, yaitu ada bagian event organizer dan juga ada facilities and beverage. Nah, untuk event organizer sendiri, ini berguna untuk merancang dan menentukan konsep dan atau serta tema dari acara yang akan dilaksanakan oleh departemen event. Lalu membantu dan menganalisa permasalahan dalam mempersiapkan seluruh acara dan memberikan solusi, lalu memonitor serta berpartisipasi dalam persiapan hingga realisasi acara. Lalu untuk yang facilities and beverage itu membantu memberikan solusi mengenai sarana yang hendak digunakan dalam suatu acara. Lalu kita akan masuk ke bagian event manager.
Nah, di sini event manager merupakan koordinator pada bagian event atau acara. Nah, departemen event sendiri memiliki 2 divisi, subdivisi seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal yang untuk bagian event departemen, yaitu ada bagian event dan juga ada bagian facilities and beverage. Nah, di HIMA sendiri memiliki 2 event manager yang memegang tanggung jawab untuk kampus BINUS Alam Sutera dan juga BINUS Kemanggisan. Nah, untuk event manager sendiri bertugas untuk memeriksa dan memastikan setiap laporan telah sesuai dengan standar SOP. Nah, untuk semua dokumen acara dikonsepkan oleh para divisi acara. Nantinya itu akan diperiksa oleh SPV atau supervisor dan juga manajer. Nah, jika terdapat kekurangan, maka tidak dapat diajukan pada saat rapat. Maksudnya tidak bisa dilakukan rapat, jadi harus melakukan revisi. Nah, dokumennya sendiri bukan hanya satu tapi beberapa, yaitu ada guidance, ada rundown, dan juga ada tour untuk acara tersebut. Lalu, event manager juga bertugas untuk melakukan quality control pada saat acara tersebut berlangsung. Nah, untuk tugas 3 ini, kami mewawancarai event manager HIMA Alam Sutera, yaitu Sakila Krisnadia. Nah, Sakila sendiri merupakan mahasiswa tahun ketiga jurusan Global Business Marketing pada Universitas Bina Nusantara. Nah, untuk kegiatan Sakila sendiri dalam HIMA, dia sudah berada di tahun kedua dalam HIMA. Nah, Sakila menjadi event manager pada tahun ketiga perkuliahan. Nah, sebagai event manager, Sakila bertanggung jawab untuk semua dokumen bagian event departemen. Lalu, semua dokumen harus ditandatangani oleh Sakila sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah diperiksa dan dapat diajukan saat rapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis as is dari event departemen. Proses bisnis pada event departemen dilakukan saat membuat laporan konsep acara. Pada proses ini, untuk pembuatan laporan dilakukan oleh divisi acara yang bertanggung jawab pada proker yang akan diadakan. Sebelum mengadakan acara, divisi acara membuat laporan acara berupa guidance, tour, dan rundown. Lalu, laporan tersebut harus diajukan kepada supervisor event, dan supervisor event akan memeriksa laporan tersebut, serta memberikan revisi jika ada. Jika sudah disetujui oleh supervisor, maka laporan dapat langsung diajukan ke event manager melalui supervisor event. Event manager akan memeriksa laporan tersebut dan memberikan revisi. Laporan yang sudah mendapat persetujuan dari event manager dapat langsung dirapatkan untuk dibahas lebih lanjut dan acara dapat dilaksanakan. Lalu kami telah membuat BPMN dari proses bisnis as is event departemen. Selanjutnya, proses bisnis as is pemilihan presiden HIMA atau Himpunan Mahasiswa Manajemen BINUS. Proses bisnis pemilihan presiden pada HIMA BINUS dilakukan dengan pembuatan form pemilihan presiden oleh anggota HIMA. Kemudian, anggota HIMA menyebarkan form pemilihan presiden kepada mahasiswa manajemen menggunakan platform Outlook. Setelah mahasiswa manajemen melakukan pengisian form yang sudah disediakan oleh anggota HIMA, anggota dapat melihat hasil pemilihan presiden yang sudah dilakukan oleh mahasiswa manajemen yang telah menyuarakan pilihannya. Lalu kami juga telah membuat BPMN dari proses bisnis as is pemilihan presiden HIMA. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi masalah yang terjadi di Himpunan Manajemen BINUS. Permasalahan yang pertama terjadi di dalam event departemen HIME, di mana mereka menggunakan platform X sebagai media untuk mengumpul data revisi mereka. Tetapi platform X ini sering terjadi error dikarenakan mereka membukanya secara bersamaan dengan jumlah user yang banyak, membuat data yang ada sering hilang atau tulisan tidak muncul, font yang berubah-ubah, membuat data menjadi berantakan, sehingga ini mempengaruhi dari hasil rundown yang akan digunakan, dan keterlambatan dalam pengajuan revisi. Standar yang ingin dicapai adalah untuk membuat revisi, error yang terjadi dalam revisi ini tidak terlihat secara signifikan, dan tidak terjadinya hambatan dan keterlambatan dalam membuat revisi ini dikarenakan laporan yang berantakan. Case yang kedua, ada pemilihan presiden HIME, di mana acara tahunan HIME BINUS ini
menggunakan platform Outlook, tetapi karena kebanyakan mahasiswa tidak menggunakan platform Outlook ini dengan menggunakan email pribadi, pemilihan calon presiden ini tidak dilakukan oleh seluruh mahasiswa jurusan manajemen, dan hal tersebut membuat pemilihan terjadi tidak merata. Standar yang ingin dicapai sebenarnya meratanya pemilihan presiden HIME, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak memilih untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Kemudian ada root cause analysis, diambil dari dua permasalahan dari yang terdapat pada HIME BINUS. Yang pertama yaitu hilangnya data-data penting yang dibutuhkan pada laporan revisi. Saya akan menceritakan ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi, dalam HIME BINUS ini menggunakan platform X sebagai pengerjaan laporan revisi, yang nantinya mahasiswa yang bersangkutan untuk pengerjaan laporan tersebut harus mengisi revisi laporan tersebut pada platform X yang sudah mempunyai template dari event manager. Nah, kemudian di sini ada beberapa masalah yang terdapat pada penggunaan platform ini. Yang pertama itu terjadinya tunggu-menunggu pada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengisi laporan tersebut. Mengapa bisa terjadi tunggu-menunggu? Dikarenakan error yang terjadi pada platform X yang digunakan pada saat pengerjaan laporan revisi. Kemudian mahasiswa mengalami kesulitan mengisi laporan revisi. Mengapa bisa terjadi? Karena template laporan revisi yang sudah diberikan berantakan. Kemudian yang terakhir, sempat terjadinya kesalahan rundown pada acara. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyaknya mahasiswa yang sedang melakukan edit atau penyuntingan pada laporan revisi pada waktu yang bersamaan, sehingga banyak yang telah berubah. Kemudian terdapat deskripsi untuk masalah yang pertama, yaitu berdasarkan hasil wawancara pada salah satu narasumber, yaitu Syakila Krisandi, yang menjabat sebagai event manager dari HIME BINUS, didapatkan root cause analysis dengan menggunakan metode why analysis. Penyebab dari hilangnya data-data penting pada laporan revisi Departemen Event HIME BINUS, yaitu terjadinya tunggu-menunggu pada saat pengisian laporan. Mahasiswa mengalami kesulitan pada saat pengisian laporan. Dan banyaknya mahasiswa yang melakukan edit atau penyuntingan pada waktu yang bersamaan. Pada penyebab pertama, terjadinya tunggu-menunggu dikarenakan platform yang digunakan sering mengalami error. Pada penyebab kedua, mahasiswa mengalami kesulitan dikarenakan template laporan revisi yang sudah tertera berantakan karena error yang disebabkan oleh masalah yang pertama tadi. Kemudian penyebab ketiga, mahasiswa sedang melakukan edit pada waktu yang bersamaan. Pada penyebab ketiga ini, terjadi masalah krusial yang sempat dialami oleh Departemen Event HIME BINUS. Kejadian tersebut itu merupakan kesalahan rundown pada suatu acara. Dikarenakan laporan yang diberikan event manager, yaitu Syakila, merupakan laporan yang mengalami kehilangan data-data penting. Penyebabnya itu kejadian error pada saat pengerjaan laporan revisi. Kemudian dari why analysis didapatkan what if analysis problem 1, yaitu gagalnya acara diselenggarakan oleh event Departemen HIME BINUS dikarenakan proposal yang diajukan mengalami kehilangan data, sehingga rundown yang telah dibuat mengalami kesalahan. Jadi, akibat dari hilangnya data-data penting yang dibutuhkan pada laporan revisi dapat menyebabkan kegagalan acara yang diselenggarakan pada event HIME BINUS. Kemudian root cause analysis pada problem 2 yang kami angkat yaitu tidak meratanya suara pilihan pada HIME BINUS. Saya akan menjelaskan ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi ilustrasinya ini sebagai berikut. Pada HIME BINUS mempunyai suatu acara yang disebut regenerasi. Acara tersebut adalah pemilihan presiden atau calon ketua yang akan menjabat selanjutnya. Pada pemilihan ini, HIME BINUS menggunakan platform Microsoft Outlook sebagai wadah untuk mahasiswa menyampaikan atau menyuarakan pilihannya. Nah, dari situ timbullah masalah. Yang pertama, mahasiswa tidak memilih calon ketua pada saat pelaksanaan regenerasi. Mengapa mahasiswa sampai tidak dapat memilih? Dikarenakan mahasiswa merasa kerepotan saat harus membuka email pada Outlook. Mengapa mahasiswa merasa membuka Outlook itu repot? Karena mahasiswa tidak menjadikan Outlook tersebut sebagai email pribadi mereka. Sehingga jika mahasiswa diharuskan untuk membuka email Outlook,
mereka harus membuka account dari BINUS University tersebut. Kemudian deskripsinya, penyebab dari tidak meratanya suara pilihan pada Hime BINUS yaitu mahasiswa yang tidak memilih calon ketua saat pelaksanaan acara tahunan regenerasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Acara ini adalah suatu acara yang merupakan pemilihan calon ketua atau presiden yang dilakukan di Hime BINUS, dan acara ini menggunakan platform Outlook sebagai pemilihan suara, sedangkan mahasiswa Hime BINUS mengalami kerepotan atau merasa dirinya kerepotan kalau harus membuka Outlook jika ingin menyuarakan pilihan mereka tersebut atau pilihan mereka sebagai mahasiswa untuk memilih calon ketuanya. Dikarenakan mahasiswa Hime BINUS tidak menjadikan email Outlook sebagai email pribadinya. Nah, kemudian dari why analysis problem kedua didapatkan what if analysis, yaitu jika tidak meratanya suara pilihan pada Hime BINUS, maka terjadinya udara demokrasi di Hime BINUS. Kemudian deskripsinya yaitu tidak meratanya suara pilihan Hime BINUS disebabkan oleh penggunaan platform Outlook pada acara tahun regenerasi, di mana banyak mahasiswa Hime BINUS yang tidak menjadikan email Outlook sebagai email pribadi mahasiswa Hime BINUS. Selanjutnya adalah kompleksitas masalah. Untuk permasalahan yang pertama, masalah ini itu terjadi karena sering terlambatnya pengajuan hasil revisi. Error pada revisi laporan tersebut berpengaruh pada hasil rondon yang akan digunakan. Untuk dari segi research itu tidak ada masalah, karena research yang dimiliki himpunan tersebut sudah dirasa cukup. Untuk dari segi waktu, itu sangat berpengaruh terhadap rondon yang telah direncanakan, sehingga akibatnya itu rondon menjadi molor. Dari segi biaya, kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan itu lebih budget karena terjadinya molor tersebut. Dari segi risiko yang timbul akan sangat besar akibat molor tersebut dan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari program kerja. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu saat pemilihan calon ketua atau presiden direktur. Dari segi research, terdapat banyak kendala yang dirasakan karena banyaknya mahasiswa yang golput dalam memilih calon ketua atau presiden direktur, sehingga terdapat suara yang belum tersampaikan. Dari segi waktu, dari panitia pemilu, itu mengundurkan waktu agar lebih banyak mahasiswa yang bisa ikut serta dalam pemilu ini. Sehingga lebih lama untuk panitia dalam menghitung hasil suara yang telah didapat. Dari segi biaya, tidak terdapat masalah karena platform Outlook sudah terdapat dari pihak kampus. Dan dari segi resiko yang timbul akan sangat besar karena bisa jadi calon ketua atau direktur yang terpilih itu bukanlah sesuai yang diinginkan oleh mahasiswa. Lalu saya akan membacakan bukti skrip pertanyaan wawancara yang kami ajukan. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama, secara umum Hime BINUS itu seperti apa? Hime BINUS merupakan himpunan mahasiswa manajemen ekonomi di Universitas Bina Nusantara. Hime didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa jurusan manajemen ekonomi. Lalu yang kedua, departemen apa saja yang terdapat pada Hime BINUS? Terdapat 6 departemen di dalam himpunan mahasiswa manajemen ekonomi. Yang pertama, academics departemen, yang kedua human resource departemen, yang ketiga relation departemen, yang keempat event departemen, yang kelima multimedia departemen, dan yang terakhir research and quality control departemen. Yang ketiga, tugas dari event departemen itu apa saja? Event departemen berperan untuk dapat menghasilkan event-event yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan acara lainnya, membawahi beberapa acara, khususnya acara yang sifatnya diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa, membantu acara-acara lain yang terselenggara dan mengontrol di Hime. Lalu yang keempat, pada event departemen, struktur organisasi yang terbentuk itu seperti apa? Terdapat 2 manajer dalam event departemen yang bertanggung jawab untuk BINUS Alam Sutra dan BINUS Kemanggisan. Departemen event sendiri memiliki 2 subdivisi yaitu event dan facilities and beverage dengan diketuai oleh 1 supervisor pada setiap subdivisi. Yang kelima, event manager bertugas sebagai apa? Event manager bertugas untuk memeriksa dan memastikan setiap laporan telah sesuai dengan standar SOP yang telah dibuat. Semua dokumen acara yang dikonsepkan oleh para divisi acara akan diperiksa oleh SPV dan manajer. Jika terdapat kekurangan
Jika terdapat kekurangan, maka tidak dapat diajukan pada saat rapat sehingga harus melakukan revisi. Lalu yang keenam, apa saja masalah yang terjadi di HIME? Salah satu masalah pada HIME yaitu saat pemilihan presiden HIME. Pemilihan presiden HIME menggunakan platform Outlook, tetapi banyak mahasiswa manajemen yang tidak menggunakan Outlook sebagai email pribadi, sehingga pada saat pemilihan presiden banyak mahasiswa yang tidak memilih dan hasil dari pemilihan presiden tidak merata. Lalu yang ketujuh, apa saja masalah yang terjadi di event departemen? Salah satu masalah pada event departemen yaitu error saat mengerjakan revisi. Pengerjaan revisi dilakukan melalui platform X yang dapat diakses oleh semua anggota di waktu yang bersamaan. Karena pengerjaan yang bersamaan, seringkali terjadi error seperti penulisan yang hilang, font yang berubah, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat keterlambatan pengumpulan revisi dan dapat berpengaruh kepada acara yang akan dilakukan. Lalu yang pertanyaan terakhir, apakah masalah yang ada sudah terselesaikan? Untuk pemilihan presiden HIME, anggota HIME hanya membagikan form secara manual pada mahasiswa manajemen. Untuk mengatasi error, hanya menunggu hingga error hilang dan memundurkan jadwal. Lalu kami juga melampirkan bukti wawancara berupa foto melalui meeting di Google Meet. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.